Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya Wildan Permana akan memaparkan kembali mengenai matkul landasan bimbingan konseling tentang landasan historis yang disusun oleh Kang Fahmi dan Teh Susanti. Oke, langsung saja. Di sini ada bimbingan dan konseling. Bimbingan itu membantu individu dan konseling adalah hubungan atau interaksi. Lalu di sini ada bimbingan konseling interaksi antara konselor dan konseli dalam rangka membantu konseli untuk mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalahnya. Di sini ada histori BK di dunia. Pada era 1900 sampai dengan 1989 dengan para ahli Eli Weber. Nah, Eli Weber ini pada tahun 1906 menerbitkan buklet tentang memilih suatu karir. Dia telah berhasil membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York. Komite-komite ini aktif bekerja untuk membantu para pemuda atau remaja dalam menemukan kemampuan-kemampuannya. Di sini juga pada tahun 1909 dia menerbitkan buku Vocation yang membahas tentang peran konselor dan teknik-teknik konseling vokasional. Lalu di sini ada tentang Frank Person. Dia dikenal sebagai Father of Guidance move, move, movement, movement in American Education, mendirikan biro pekerjaan yang tujuannya adalah membantu para pemuda untuk memilih karir yang didasarkan pada proses seleksi secara ilmiah dan melatih para guru untuk memberikan layanan sebagai konselor vokasional Bureau yang dipopulari oleh Frank Person pada tahun 1908. Lalu di sini di era 1910 sampai 1970 oleh Williamson. Pada akhir tahun 1930 dan awal tahun 1940 menulis buku How to Counsel Student, a Manual of Techniques for Clinical Counselor. Model bimbingan sekolah yang dikembangkan oleh Williamson terkenal dengan nama Tried and Factor Guidance. Dalam model ini, para konselor menggunakan informasi untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya, khususnya dalam bidang pekerjaan dan penyesuaian interpersonal. Para konselor bersifat direktif dengan menekankan kepada mengajar keterampilan, membentuk sikap dan tingkah laku. Lalu di sini ada Carl Rogers. Beliau mengembangkan teori konselor client-centered yang tidak terfokus kepada masalah, tetapi sangat mementingkan hubungan antara konselor dengan kliennya. Pendekatan konselor merupakan respon terhadap pendekatan konseling yang direktif, bersifat sempit dan terfokus kepada masalah. Lalu di era 1980-an dibentuknya Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program. Terus tahun 1990-an Van Ellensberger, Rentergem, dan Van Edenden. Lalu di sini ada historis BK di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara
pada lembaga pendidikan yang didirikannya, yaitu taman siswa. Akhirnya, upaya penjajahan perlahan mulai mengalami hambatan. Penanaman rasa nasionalisme ini dipopuleri oleh Ki Hajar Dewantara pada lembaga pendidikan yang didirikannya, yaitu Taman Siswa. Jika dilihat dari sudut pandang BK, hal tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Lalu di sini ada dekade tahun 40-an, yaitu merealisasikan kemerdekaan melalui kemerdekaan, maaf, melalui pendidikan. Lalu dekade 50-an lebih mengarahkan dalam kegiatan pendidikan, yaitu membantu siswa dalam mencapai prestasi meskipun dalam kondisi yang amat darurat. Lalu dekade 60-an adanya pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Selanjutnya muncullah Orde Baru yang mulai bertahap dalam merintis ke arah terwujudnya sistem pendidikan nasional. Terus dekade 70-an pembangunan dalam bidang pendidikan yang mana pada keadaan tersebut dapat memberikan tantangan dan peluang besar untuk penataan bimbingan dari segi konseptual maupun operasional. Di dekade 20-an, profesi konselor secara legal formal telah diakui dalam sistem pendidikan nasional. Guru BK juga merupakan profesi yang sudah diakui kebenarannya. Hal tersebut terdapat pada Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, lebih tepatnya pada pasal 15 yang menjelaskan bahwa guru BK adalah guru dengan pemegang sertifikat pendidikan. Nah, terus di sini ada perkembangan BK di Indonesia. Tahun 1960, masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah, salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Pendidikan dilaksanakan di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. Lalu di tahun 1963, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Di tahun 1971, berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau bisa disingkat PPSP di 8 IKIP di 8 IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, dan Manado. Melalui proyek ini BP dikembangkan dan juga berhasil disusun pola dasar rencana dan penanganan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Nah, di tahun 1975, pada tahun ini, tepatnya 15 sampai 17 Desember, diadakan Konvensi Nasional Bimbingan di Malang. Pada tahun 17 Desember terbentuk Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang bisa disingkat IPBI. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas yang di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Lalu di sini ada tahun 1978 diadakannya program PGSLP dan PGSLA setara D2, bimbingan dan penyuluhan untuk mengisi jabatan guru BP di Indonesia, di sekolah. Lalu di sini ada tahun 1984 jurusan bimbingan dan penyuluhan atau BP berubah menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau bisa disingkat dengan PPB. Penyempurnaan kurikulum pada kurikulum 1984 masuknya bimbingan karir di sekolah tingkat menengah. Di tahun 1989 terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 026 Menfan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru pada lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Lalu di sini ada tahun 1991 berdirinya Ikatan Pendidikan Konseler Indonesia atau bisa disingkat dengan IPKON sebagai divisi pertama pada IPBI. Di tahun 1992 munculnya divisi baru pada IPBI, yaitu munculnya IGPI Jakarta dan ISKIN Surakarta. Di tahun 1993 lahirnya SK Menpan nomor 83 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu di tahun 1994, pada kurikulum 1994, bimbingan penyuluhan atau BP berubah menjadi bimbingan konseling atau BK, munculnya divisi baru pada divisi IPBI, yaitu Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia atau bisa disebut atau bisa disingkat dengan IDPI di Surakarta. Tahun 1995, SK Menpan nomor 83 garis miring 1993 dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud nomor 25 garis miring 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di tahun 1999, pertama kalinya pendidikan profesi konseling atau bisa disingkat dengan PPK dibuka di Universitas Negeri Padang. Di tahun 2001, Kongres 9 IPBI di Lampung terjadi perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Lalu di tahun 2003, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6 konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidikan. Di tahun 2007, Universitas Negeri Semarang membuka PPK. Di tahun 2008, Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, di mana konselor merupakan lulusan SIPK dan PPK. Di tahun 2012, UNINDRA dan UNP mengadakan kerjasama dalam program PPK. 2014, PPK dibuka di Universitas Medan dan Universitas Banyuwangi. UNINDRA mengadakan program PPK Mandiri. Di tahun 2016, pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan IKI sesuai keputusan Menkumham nomor AHU strip 004169.AH.01.07 tahun 2016. Di tahun 2017, keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 257 garis miring M garis miring KPT garis miring 2017 yang mencantumkan PPK sebagai program studi sedangkan PPG atau garis miring BK tidak termasuk di dalamnya. Lalu di tahun 2018, UHAMKA kerjasama membuka PPK dengan UNP. Nah, lalu saat ini bimbingan dan konseling akan terus berkembang dan akan terus berproses lebih baik agar dapat membantu dan melayani masyarakat Indonesia. Nah, oke. Kesimpulannya, BK di Amerika atau dunia bersifat bottom up, sementara di Indonesia bersifat top down. Lalu perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat mulai dari lahir sampai saat ini. Yang ketiga, menjadikan alur historis sebagai cerminan dan acuan ke depan untuk mencapai tujuan pendidikan yang utuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak kesalahan, terutama dalam pembacaan dalam bahasa Inggris ya, karena saya lagi sedang belajar gitu ya. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.